Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Farah, NIM 055 dari kelas Gizi B 2019 UNESA. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat langkah-langkah salah satu jenis makanan fungsional, yaitu tempe yang mengandung kaya akan probiotik. Bagaimana cara pembuatannya? Simak ulasan berikut ini. Untuk bahan-bahannya sendiri, antara lain yang pertama, di sini saya menggunakan bubuk agar-agar putih 120 gram, kemudian bubuk fla 60 gram, kemudian ada sari tempe yang telah dihancurkan dan disaring sebelumnya sebanyak 300 ml, kemudian ada yogurt, plain yogurt sebesar 250 ml, pasta black forest 1 sendok teh, bubuk coklat secukupnya, serta ada air mineral secukupnya. Yang pertama adalah dengan menuangkan air 150 ml terlebih dahulu, tuangkan secara perlahan-lahan, kemudian kalau dirasa kurang, tambahkan sekitar 50 ml air lagi, kemudian setelah dirasa cukup, tambahkan bubuk agar-agar yang telah kita siapkan sebelumnya, tambahkan, kemudian aduk sampai dirasa sudah tercampur semua antara air dan juga bubuk agar-agarnya. Setelah dirasa tercampur semua seperti ini, kita juga bisa menambahkan di sisi, tambahkan 3 sendok teh dark compound coklat pada adonan agar-agar, tambahkan sekiranya cukup, kemudian aduk terus sampai merata. Pastikan untuk kompornya menggunakan kompor api yang kecil ya. Aduk terus sampai bulir-bulirnya tercampur semua. Setelah tercampur semua, kita tambahkan sari tempe yang telah kita buat sebelumnya. Untuk tambahan ini bisa ditambahkan sebesar 5 sendok makan. Kemudian aduk. Setelah tercampur rata seperti ini, kita aduk kembali, kemudian tambahkan pasta black forest pada adonan. Pasta black forest seperti ini ya teman-teman. Pasta black forest ini tujuannya adalah untuk menghilangkan bau dari si tempe tersebut. Meskipun sudah diberi air dan di blender, tetapi dapat masih baunya. Akibatnya kita beri pasta black forest sebesar 1 sendok teh saja. 1 sendok teh seperti ini. Kemudian tuang pada adonan dengan api yang sangat kecil. Tuang merata. Pastikan pastanya tercampur semua pada adonan agar-agar. Sambil diaduk cepat agar lebih mudah untuk tercampur pada adonan. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian saring adonan pada saringan yang telah kita siapkan sebelumnya. Pada penyaringan ini digunakan atau difungsikan untuk agar adonan sendiri teksturnya lembut dan tidak ada rasa dari sisa-sisa black forest serta dark compound coklat yang belum tercampur rata pada saat pemasakan. Saring adonan dan tuang pada wadah yang telah disiapkan sebelumnya. Saat ini kita akan membuat adonan kedua, yakni adonan putih pada puding. Adonan putih pada puding ini hampir sama step-stepnya pada adonan coklat pada yang telah kita lakukan sebelumnya. Namun pada step ini kita tidak menambahkan pasta black forest dan dark compound coklat atau di sisi. Ya, ini bisa dilihat kita menuangkan air dan puding pada panci, kemudian aduk sampai merata. Proses ini hampir sama, namun bedanya tadi hanya tidak menambahkan pasta black forest dan di sisi. Setelah tercampur semua seperti ini, kemudian kita masukkan lagi sari tempe yang telah kita haluskan. Masukkan sekitar 5-6 sendok makan kepada adonan. Kemudian aduk sampai merata dan tercampur semua.
Kemudian kita kali ini akan membuat fla yogurtnya. Yang pertama adalah siapkan air 50-100 ml. Kemudian masukkan fla bubuk yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian sebelum tambahkan yogurt kita aduk dulu. Tambahkan 250 ml yogurt rasa plain. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur rata dan mengental. Pastikan untuk mengaduknya dengan segera ya, agar tidak terjadi penggumpalan pada bubuk fla dan dengan yogurtnya. Aduk terus fla dengan yogurt sampai memiliki tekstur seperti ini ya teman-teman. Aduk sampai rata di api yang sangat kecil. Aduk dengan cepat dan pastikan semua adonan tidak ada yang menggumpal pada yogurt dan bubuk flanya. Aduk dan pastikan campur semua. Setelah dirasa kekentalannya cukup seperti ini, kemudian kita bisa memasukkan fla yogurtnya pada wadah yang telah kita siapkan sebelumnya. Pastikan wadahnya dapat menyerap panas dari fla yogurtnya ya teman-teman, agar lebih mudah cepat dingin. Setelah pembuatan fla selesai, kita bisa melanjutkan atau membuat adonan ketiga. Caranya hampir sama dengan cara pembuatan adonan yang pertama, yaitu yang adonan pertama tadi kita tambahkan pasta black forest dan di sisi. Kemudian kita saring pada lapisan ketiganya. Kemudian inilah jadinya teman-teman. Setelah kita taruh pada wadah, kemudian bisa kita hias untuk pudingnya dan flanya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara pembuatannya? Puding ini bisa kalian konsumsi setiap hari loh, asal dalam jumlah dan batas yang normal. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.